يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama dalam forum yang insya Allah penuh berkah, yakni Sekolah Senior Sehat yang perdana kita launching pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan ke depan bisa menemani Bapak Ibu sekalian dalam berakhir pekan di hari yang sama dan waktu yang sama, jam yang sama. Baik, sebelumnya marilah kita mulai dulu dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami untuk membawakan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah nanti taujih dan pembukaan secara resmi dari Kiai Haji Dr. Tulus Mustafa LCMA. Beliau adalah Dewan Pengawas Syariah di Lazis Mataram dan juga Kiai dan pengasuh di Pondok Pesantren Darul Hira. Dan juga setelah itu nanti akan ada sesi sharing webinar yang akan disampaikan oleh Dr. Bambang Edi terkait bagaimana tips kita terbebas dari insulin dan juga kegemukan tanpa menggunakan obat. Insya Allah mudah-mudahan memberi manfaat yang luar biasa bagi kita dan juga kerabat kita yang mendengarkan forum kita pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk acara pertama yaitu taujih dari Ustadz Tulus Mustafa kepada Ustadz Tulus, waktu sekitar 4-5 menit untuk bisa berkenan memberikan taujih pada forum kali ini. Kepada Ustadz Tulus, layar kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu, Mas Wafa, Dr. Bambang, dan ya pada Pak Dr. Sudito. Mari kita bersama-sama pertama syukur pada Allah atas berbagai macam kenikmatan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, khususnya ini para senior maksudnya tua ya Jane. Kita dalam keadaan sehat, buktinya kita bisa bertemu ya dengan tatap layar dengan Zoom ini. Selawat dan salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup ini memang sebetulnya semuanya nikmat sebetulnya. Dari mulai kecil kita betapa banyak nikmat, kita bisa main-main gitu ya. Nanti remaja juga sebetulnya banyak kesenangannya gitu. Itulah terus begitu. Tua ini juga sebetulnya kalau kita rasakan walaupun banyak yang tidak enak, tapi ya kalau kita rasakan sebetulnya nikmat sekali itu. Bisa diberi waktu tua, banyak orang tidak seperti kita ya. Ada yang orang seperti kita sudah tidak bisa apa-apa coba ya kan. Jadi nikmat sekali sehingga setiap fase-fase kehidupan kita harus kita syukuri. Dan setelah kita syukuri, kalau kita menderita atau mengalami sesuatu hal itu, dalam agama kita ini sudah ada jalan keluarnya, kan? Islam melihat segala aspek kehidupan dengan jelas sekali, istilahnya minaz zulumati ilan nur. Orang mungkin dalam setiap fase kehidupannya mungkin tidak jelas memandang peristiwa atau kejadian, tapi Islam itu sangat jelas. Bagaimana kalau sakit itu tidak boleh hanya sekedar mengeluh. Kita sakit harus kita kembalikan bahwa sakit itu dari Allah.
kita sebagai manusia sangat manusiawi ketika ingin sembuh, kita disuruh oleh Rasulullah supaya berobat. Tapi berobat itu hanya salah satu cara. Jadi untuk bagian dari ketaatan kita itu berobat, tapi yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sehat, syukur, bahkan kalau perlu sakit syukur juga gitu. Tapi syukurnya juga tidak berarti mendiamkan penyakit ya kan. Tapi berobat. Dan kita intinya di fase apapun dalam kehidupan apapun kita kan ingin terus memberikan manfaat. Kalau perlu menjelang kematian pun kita masih berikan manfaat ya kepada orang lain. Karena memang Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga untuk bisa memberikan manfaat, maka kita terus jaga kesehatan kita. Dan menjaga kesehatan kita itu bagian juga dari ibadah kepada Allah SWT. Bapak sekalian, ini acara yang luar biasa. Ada S3 ini Pak Bambang ya namanya ya. S3. S2 ini. Ini Pak segitu nanti S3 lagi nih, tambah lagi. Jadi sekolah senior sehat gitu. Luar biasa. Apalagi tema hari ini tentang insulin ini, saya ini termasuk pengguna ini, Pak. Iya, sama saya juga. Pengguna, Pak Daud Bambang sudah bisa lepas gitu ya. Jadi sangat penting ini saya kira ya. Dan ini sekali lagi kita semuanya niatkan bagian dari ibadah kepada Allah. Tidak sekedar mencari ilmu, tidak sekedar mencari obat, ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah SWT. Dalam hidup ini kata Imam Syafi'i kalau tidak salah ya, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, dalam hidup ini tidak lepas dari kebutuhan kita dua jenis orang, yaitu seorang berilmu dan seorang dokter gitu. Hidup ini tidak bisa lepas dari itu gitu. Ya, walaupun kadang-kadang ilmu ini lebih tekankan namanya ilmu agama begitu. Itu sangat dibutuhkan sebagaimana kita butuh kesehatan. Ya. Jadi kita diajari ketika ada jadi santri itu supaya betul-betul menghormati, betul-betul mentaati dua kelompok ini, orang berilmu dan dokter gitu. Nah hari ini kita ketemu orang ya dokter ya guru gitu loh, ya alim gitu loh. Itu dokter Bambang gitu. Dalam syairnya itu innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya seorang guru, ya, satu guru, nah ini Pak Guru maha gurunya ini Pak Sugito ini, gurunya guru gitu ya, gurunya. Sesungguhnya guru dan tabib dokter itu layan sohani, dia tidak akan banyak manfaatnya, advisnya, nasihatnya, idza huma lam yukroma, ketika dua kelompok itu tidak dihormati. Dihormati bukan dihormati kalau jalan harus mundur-mundur, bukan, dihormati ilmunya, otoritasnya kan begitu. Guru harus dihormati otoritasnya, dokter juga harus dihormati otoritasnya. Sekarang ini zamannya hoax ini luar biasa, kadang-kadang gurunya disampingkan, dokter dikesampingkan. Lebih percaya pada hoax di sosial media. Maka sungguh berbahagia kita sore hari ini kita memulai memasuki program S3 lagi yang dibimbing oleh Dr. Bambang ya. Namanya Dr. Bambang UMY gitu ya. Dosen UMY biasanya di sosial medianya begitu terkenalnya itu. Ya, jadi kita bersyukur sekali, mudah-mudahan kita terus bisa mengambil manfaat, walaupun saya setiap saat dapat share dari Pak Bambang, nasihat-nasihatnya luar biasa. Saya sudah langganan ini Pak, kefir Pak, sudah saya dibuatkan anak saya sudah setiap hari. Kalau habis dibawa anak ibu lagi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mari kita awali S3 ini, sekolah senior sehat. Mari dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf saya ini bersamaan ini saya ada tamu, jadi saya mungkin tidak bisa full. Mohon maaf ya. Nanti. Kalau tidak bisa hadir terus, rekamannya akan kita ikuti insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Tulus Mustafa yang memberikan insight kepada kita tentang
bagaimana apapun kondisinya kita harus bersyukur dengan tetap menjaga kesehatan sehingga betul-betul menjadi khairukum anfaukum linnas insyaallah sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk sesi utama kita pada sore hari ini insya Allah nanti sekitar 30 menit akan kita gunakan untuk sesi pemaparan dari Dr. Bambang dan nanti sekitar 20 menit insya Allah Bapak Ibu bisa tanya jawab tentang pengalaman dan lain sebagainya atau mungkin ada kendala-kendala yang dialami yang mungkin bisa Dr. Bambang jawab dari pengalaman beliau juga dan pengetahuan beliau dalam bidang kesehatan. Tanpa berpanjang lebar, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat menanti materi ini. Langsung saja kepada Dr. Bambang Edi, sekitar 20 sampai 30 menit kami aturkan untuk bisa memaparkan materi yang luar biasa pada sore hari ini. Monggo Dr. Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Bersyukur pada Allah atas semua nikmatnya pada hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian karena mungkin masih ada yang masih belum terlalu senior tapi memang acaranya diberi nama sekolah senior ya. Ini barangkali kita melihat senang sudah ada semangat sekolah lagi begitu ya, ada sekolah ibu, ada sekolah ayah ya, ada sekolah-sekolah komunitas ya. Saya kira ini dari Lazisma sangat menarik mengadakan sekolah senior sehat. Ini ada Bambang Kembar ya tampil di depan Bapak Ibu sekalian. Ini biar kelihatan bahwa ini bukan hoax, ini aslinya. Selanjutnya izin untuk share screen. Saya tentu pertama juga mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu dan saudara sekalian pada acara ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Saya mau sudah ini ya, apa namanya, sudah utuh ya. Sudah utuh. Penuh ya, penuh ya. Nah, Oke, saya mengawali dengan judul bebas dari obesitas dan suntikan insulin tanpa obat ya, sesuai pembicaraan dengan panitia dari Sekolah Senior Sehat pada sore hari ini ya. Dan juga barangkali Bapak Ibu bisa mengenali wajah yang tampil di sini. Yang sebelah kiri itu ada Ustadz Elsi Razi ya, betul ya? Sebelahnya siapa ya Bapak Ibu ya? Sebelahnya Elsi Razi ada yang kenal? Lalu sebelah kanan sendiri ada seperti Daeng itu. Ustadz Tambang. Sulawesi Selatan itu. Itu tampilan saya sebelum 3,5 tahun yang lalu. Masya. Sekarang saya seperti yang kembar tampil tadi. Nah, seperti ini ya. Yang paling kiri atas ini saya sekarang ini. Bajunya pun saya sengaja pakai sama supaya tadi supaya tidak dikira palsu ya. Baik ya, jadi sebenarnya ada beberapa variabel ya yang mengendalikan gula darah dan berat badan. Tadi kan bebas insulin dan obesitas. Jadi ini bahasanya tentang gula darah dan berat badan. Tentu saja ya. Ada faktor makanan, ada variabel hormonal ya. Lalu untuk makanan kita mengenal ada 3J, jenis, jumlah, dan jam atau jadwal. Nah ini semuanya apa benar begitu? Nah nanti kita
coba kita bicarakan. Gambar sebelah kiri adalah gambar irama sirkadian ya. Irama sirkadian ini atau jam biologis kita ini jarang kita atau sering kita lupakan. Ini saya tampilkan lagi supaya kita ingat lagi. Bagi yang pernah belajar kedokteran, ini dulu adalah ilmu di awal ya, di ilmu fa'al ya, ilmu fisiologi. Nah, Dokter Sugito mungkin. Ya, ini ilmu fa'al kita dulu belajar juga tentang irama sirkadian ya. Pada jam-jam kapan hormon-hormon itu akan disekresikan, lalu memuncak dan kemudian berakhir. Nah, kira-kira seperti itu. Ini peranan irama sirkadian ini penting sekali, nanti terkait dengan jam makan, jam istirahat, ya, jam tidur dan sebagainya ya, termasuk shift kerja dan sebagainya. Nah, faktor hormonal itu sebenarnya banyak, lebih dari 4 ini, cuma yang barangkali hari ini bisa kita singgung adalah terutama adalah insulin dan kortisol. Yang lain-lain nanti adalah sedikit-sedikit ya, serba sedikit ya. Ini bukan berarti hanya 4 ini ya, ini hanya untuk ilustrasi aja. Lalu faktor yang lain tentu ada variabel aktivitas fisik dan sebagainya, termasuk variabel keturunan dan sebagainya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk bagaimana kita mengatasi hormon imbalance, keseimbangan, ketidakseimbangan hormon melalui diet ya, dan beberapa aktivitas pendukungnya. Tadi sudah saya sebut misalnya istirahatnya ya, olahraganya ya. Dengan satu pedoman umum pertama adalah kalau diet kita baik, maka hormon kita menjadi seimbang dan kita akan auto langsing dan sehat. Nah, bahasa anak muda sekarang itu auto langsing Pak gitu. Sekarang kayaknya auto gitu sekarang modelnya ya. Jadi kalau Dr. Eric Berg itu mengatakan if you are eating food that break down your hormonal functions, illness and weight gain are the natural result. Kalau Anda mengonsumsi makanan yang dapat mengganggu fungsi hormon, maka akibat alamiahnya, konsekuensinya adalah penyakit ya, dan juga weight gain, penambahan berat badan. Jadi sebaliknya dari apa yang saya tulis ini, kalau dietnya baik, hormonnya seimbang, maka kita akan menjadi langsing dan sehat. Maka saya juga punya satu grup di WA namanya Sehat dan Langsing Yuk gitu. Jadi tidak hanya langsing tapi sehat dan langsing yuk gitu. Jadi sehat dan langsing itu bisa berjalan seiring. Sebaliknya, ketika kita bicara mengenai kegemukan, ini juga terkait dengan insulin tadi. Sebelumnya kan insulin dan obesitas ya. Jadi kegemukan dan resistensi insulin ini yang menjadi dasar terjadinya diabetes tipe 2. Itu ada hubungan timbal balik ya. Kegemukan akan menyebabkan resistensi insulin dan resistensi insulin akan semakin membuat orang menjadi semakin gemuk. Nah, ini jadi begitu. Makanya di sebelah kanan gambar saya adalah ketika hormon mengubah bentuk tubuh Anda. Nah, seperti itu. Jadi hormonal ini, keseimbangan hormon ini sangat berpengaruh terhadap upaya kalau kita ingin menurunkan berat badan dan juga gula darah. Dan tentu nanti juga tekanan darah. Jadi ini bukan hanya soal jumlah makan saja, bukan soal kalori yang rendah, bukan soal lemak yang kebanyakan, tetapi kita harus menyeimbangkan hormon, ya, memperbaiki hormon imbalance dengan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, kalau kita lihat tadi ada hubungan yang bahasa bahasa yang sering dipakai di kedokteran itu ada lingkaran setan, artinya semakin memperburuk, bulat gitu. Jadi resistensi insulin akan menyebabkan hiperinsulinemia ternyata. Jadi resistensi insulin artinya adalah
tubuh kita tidak memberikan respon yang baik terhadap adanya insulin di dalam tubuh kita. Ya, bukan insulinnya nggak ada, insulinnya ada, tetapi tubuh kita tidak memberi respon yang baik, sehingga insulin tidak dapat bekerja dengan baik. Lucunya, ketika resistensi ini terjadi, itu justru kemudian akhirnya pankreas dipaksa untuk memproduksi insulin lagi yang banyak. Dan maaf, di sini, ketika insulinnya semakin banyak, ternyata tidak kemudian berhasil membawa glukosa misalnya ke jaringan-jaringan yang memerlukannya, tetapi justru ditimbun ke lemak. Nah, sehingga terjadilah perlemakan hati. Hal yang sama ini kadang-kadang dapat terjadi pada pasien DM2 maupun DM1 yang mendapatkan insulin, ternyata justru menjadi efek sampingnya. Gulanya bagus, tapi efek sampingnya adalah menjadi kegemukan. Nah, karena ada peristiwa ini, penimbunan glukosa ke hati, menjadi perlemakan hati. Nah, resistensi insulin dalam jangka lama akan menimbulkan diabetes ya tadi ya. Jadi resistensi insulin tadi artinya adalah tubuh kita tidak merespon dengan baik terhadap insulin sehingga tidak mampu menghantarkan glukosa, gula darah ke dalam sel yang membutuhkan. Sehingga akibatnya apa? Glukosa ini tetap ada di dalam sirkulasi darah. Artinya hiperglikemi, gula darah tinggi gitu. Nah, gula darah tinggi ini kalau sudah diukur beberapa kali ya namanya diabetes. Beberapa faktor, coba kita pelajari dulu beberapa faktor yang menyebabkan atau menjadi faktor risiko terjadinya resistensi insulin ya. Kita punya insulin tapi tidak mampu memfungsikan insulin dengan baik. Bukan DM tipe 1, kalau DM tipe 1 memang tidak ada insulinnya. Ini tidak kita bahas. Nanti saya salah. Kalau saya kemudian menyuruh DM tipe 1 nggak pakai insulin, salah dong. Ya. DM tipe 2 yang bisa dicoba, diikhtiari sampai dengan lepas insulin. Sebelumnya saya berikan keterangan tambahan bahwa insulin itu sebenarnya bagus ketika kita memang tidak mampu mengatasi persoalan gula darah tinggi dengan obat-obat oral. Obat oral yang paling sederhana, yang paling dasar adalah metformin. Ya kalau dia hanya dengan metformin bagus, gula darahnya bagus, ya sudah bagus, itu berarti resistensi insulinnya teratasi karena metformin itu memang tugasnya adalah meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Nah, itu obat yang paling ringan. Prediabetes, belum sakit diabetes pun obatnya pakai metformin itu. Jadi kalau hanya pakai metformin saja sebenarnya nggak apa-apa. Cuma memang kadang-kadang sudah pakai obat macam-macam belum bagus. Maka mau tidak mau diberikan insulin walaupun tipe 2. Nah, dalam jangka panjang tadi, pemberian insulin dapat menimbulkan kegemukan efek sampingnya. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya sudah suntik insulin kira-kira selama 11 tahun, Bapak Ibu. Tahun 2007 sampai dengan awal 2018 ketika saya memulai diet saya. Jadi setelah 11 tahun, saya diet 3 bulan, berhasil melepaskan diri dari insulin dan obat-obat oral anti diabetes dengan kadar gula darah tetap baik, terkendali, terkontrol. HbA1c tetap bagus di bawah 6 gitu. Jadi ini saya tidak ngajari lepas insulin, tapi kemudian gulanya ini meningkat atau naik, itu namanya bohong ya. Kelihatannya lepas insulin tapi gulanya naik, ya salah. Tujuan kita adalah pengendalian gula darah. Pengendalian darahnya baik tapi tanpa obat kalau bisa. Nah, ini faktor risikonya apa yang meningkatkan resisten insulin? Nah, ini nih. Pertama, kegemukan itu sendiri tadi ya sudah ya, kegemukan memang hubungan timbal balik dengan resisten insulin ya.
gemuk menimbulkan resistensi insulin, insulin menimbulkan kegemukan. Kemudian penggunaan atau mengonsumsi steroid dalam jangka lama. Lalu stres kronis ya, stres psikologis maupun stres psikis ya, misalnya kecapean yang menaun ya, fatigue-nya menaun. Kemudian makanan yang tinggi karbohidrat, ini gambarnya, ini sudah gambarnya nasi, sudah makan nasi putih, ketambahan lauknya pakai mie, snacknya roti, tambah kerupuk dan keripik plus singkong. Nah, itu karbo semua. Semuanya menimbulkan resistensi insulin. Ada juga yang memang seperti itu loh. Nasi putih tambah mie kok dicampur gitu loh. Ada yang namanya magelangan misalnya. Itu juga sangat riskan menimbulkan resistensi insulin ya. Tambah lagi Bapak Ibu, gambarnya ini ada tempe tepung. Nah, tepungnya ini juga menimbulkan atau mempunyai kadar karbohidrat yang cukup tinggi, tidak terasa. 1 potong, 2 potong tempe itu yang bertepung akan meningkatkan sangat tinggi kadar karbohidratnya. Maka teman-teman kadang-kadang melihat kalau saya makan tempe begini ini saya kelotoi tepungnya itu. Saya coploi tepungnya karena sisa-sisa sedikit yang nempel-nempel untuk gurih-gurih sedikit nggak apa-apa. Nah, jadi obesitas perlu kita bahas supaya kita bebas dari komplikasi yang ya macam-macam. Ini lebih dari ini hanya sebagai ilustrasi juga ya. Ada sleep apnea, ya. Ada asma, diabetes, lalu cancer, aneka macam cancer ya, osteoartritis, fatty liver tadi, perlemakan hati ya, penyakit jantung dan kardiovaskuler, penyakit hiperkolesterolemia, dislipidemia, dan juga stroke. Nah, ini semuanya adalah dampak dari obesitas yang harus kita hindari. Maka pembicaraan hari ini kita fokus pada obesitas dan diabetes yang ini terkait dengan resistensi insulin. Sebelum itu, Bapak Ibu, saya persilakan nanti ini ada satu tools untuk introspeksi, menghitung indeks massa tubuh secara dengan aplikasi, bukan aplikasi lah, cuma di Google kok, ini tinggal ini diklik pun akan muncul ya. Kalau ini diklik akan muncul bagaimana menghitung sebelah kiri, contohnya ini BMI calculator ya, jadi kalkulator untuk BMI. Kalau belum metrik, klik dulu metriknya, metrik unit. Kadang-kadang, kadang-kadang masih di posisi US unit, kadang-kadang di other unit gitu. Maka pilih dulu metrik, kemudian isikan age, usia 50 misalnya, jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, tinggi badan dalam senti, berat badan dalam kilogram, calculate akan muncul di sebelah kanan ini. Akan muncul, misalnya di sini adalah BMI-nya, BMI, indeks massa tubuhnya adalah 29 kg per meter persegi. Kalau 29, kita lihat gambarnya ada di kuning. Kalau lihat di tabel di atas, 29 ada di overweight. Ya, jadi kalau 162, berat badan 76 itu sudah overweight ini. Nah, ini contoh. Ini kalau kita klik ini juga akan muncul ya, langsung ke webnya. Baik, jadi mari kita kendalikan berat badan. Semangatnya seperti inilah kira-kira saya nih ya. Ini sebelah kiri, sekali lagi ini sebelum 5 tahun yang lalu. Ini sebelah kanan, saya beberapa tahun yang lalu sengaja pakaiannya sama, cuma ini udah dipermak ya, dipermak sehingga menjadi lebih pas ukurannya. Ini di kantor saya, di UMY. Makanya YouTube saya tadi Bambang UMY. Faktor risiko lain apa selain tadi, selain karbohidrat? Ini usia, ini yang susah diubah ini. Usia, riwayat DM dalam keluarga, ya,
pernah mengalami diabetes pada saat kehamilan, punya riwayat serangan jantung atau stroke, mengidap sindrom ovarium polikistik. Ya, ini juga merupakan faktor risiko tapi sulit diubah kan? Makanya ini saya pisah ini. Langsung lanjut ke yang berikutnya yang masih dapat diubah ini, yaitu hipertensi tidak terkontrol. Ini bisa kita ubah dong, harus kita kendalikan dengan obat, bisa dengan obat tensi ya. Kalau belum mampu lepas, ya jangan lepas dulu gitu. Saya juga punya hipertensi, sekarang sudah mengurangi dosis saya dari 16 jadi 8 mg untuk Candesartan. Nah ini sudah mau lepas lagi. Jadi dengan diet dan gaya hidup saya yang lain, kemudian hipertensi pun sudah mulai membaik. Ya sekarang 110 atau 15 per 70 sampai 75 dengan dosis obat separuh dari sebelumnya ya. Lalu hiperkolesterol juga bisa dong kita ubah, termasuk nanti diet kita akan belajar tentang itu. Kurang aktif bergerak, ini seperti gambar sebelah kiri. Lalu kerusakan lingkungan usus yang ya terjadi mikrobiota kita menjadi rusak, sehingga kuman-kuman baik kita menjadi tidak seimbang dengan kuman-kuman yang kurang baik. Itu namanya kerusakan lingkungan. Sebabnya apa nanti kita bahas. Lalu merokok juga masalah. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kita mengurangi resistensi insulin pelan-pelan ya. Pertama dari yang sederhana dulu, yang gampang dulu, jalan santai Bapak Ibu ya, keliling perumahan ya pagi sebentar aja, 20 menit, 30 menit. Lalu bersantai di pantai ini juga bagus ya, bukan hanya untuk paru. Bukan hanya untuk paru, tapi juga memang menimbulkan efek yang bagus untuk insulin ya. Lalu bersantai di hutan, atau kalau jauh dari hutan ya kebun kita atau kebun tetangga, atau kita membuat apa namanya taman vertikal gitu, boleh saja ya. Nah kemudian berikutnya adalah tadi sudah olahraga jalan-jalan ringan, olahraga ringan, jalan sehat. Berhenti merokok tadi ya, karena merokok itu suatu faktor risiko. Lalu ini yang penting ini, saya masuk pada diet ya. Diet rendah glikemik ya. Saya sengaja menyampaikan urutan tadi itu supaya Bapak Ibu pirsa bahwa kita tidak hanya soal diet ya. Diet menjadi masalah yang sentral hari ini untuk kita bahas. Ya, tetapi tidak hanya diet faktornya ya. Nah, sekarang saya menyebut diet rendah glikemik. Ini mungkin Bapak Ibu mulai kepo juga, apa itu rendah glikemik? Rendah glikemik itu artinya indeks glikemiknya rendah, dan yang kedua adalah beban glikemiknya rendah. Untuk indeks glikemik itu artinya adalah kecepatan makanan berubah menjadi gula, menjadi glukosa terutama ya. Nah, kalau dia semakin cepat diubah menjadi gula, namanya indeks glikemiknya tinggi. Ya, contohnya ini, pisang, nanas, melon apalagi melon yang merah ya, terutama ya. Lalu mangga, ini tinggi sekali. Peach, orange, grapes. Ya, ini semuanya adalah buah-buah yang tinggi indeks glikemiknya. Watermelon juga cukup tinggi, sekitar 70-an kalau nggak salah indeks glikemiknya. Padahal yang namanya rendah itu adalah 0 sampai 49. Kita lihat sebelah kiri ya. Ada yang merah, kuning, hijau itu. Yang merah berarti high glycemic index, 70 sampai 100. Yang medium 50 sampai 69, dan yang low, nah saya menyarankan Bapak Ibu milih yang low. Nah, kalau buah, ternyata buah pun harus dipilih. Tidak semua buah itu boleh kalau kita punya potensi masalah kegemukan dan diabetes ya. Yang kanan yang bagus ya, ada jeruk Bali ya. Jeruk Bali. Apel hijau, lemon, lime, ini sama lah, hampir sama. Jeruk juga ya, jeruk yang limau ya. Lalu kiwi. Kelompok beri-berian, ada stroberi, blueberry, raspberry ya. Itu semuanya bagus.
untuk kita konsumsi. Jadi yang paling terkenal dan paling banyak pisang itu ternyata kurang bagus untuk kita makan. Tetapi tadi saya katakan ada satu konsep lagi yaitu beban glikemik. Artinya watermelon ini contohnya, watermelon ini, semangka ini memang indeks glikemiknya tinggi, namun beban glikemiknya rendah. Sehingga kalau sekedar satu iris gitu masih aman insya Allah. Karena watermelon juga bagus, banyak cairannya. Ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Lemak-lemak sehat sangat bagus untuk kita konsumsi untuk mengurangi resistensi insulin. Waktunya tinggal 5 menit ini. Ya, ikan, tuna, salmon, telur, avokat, krill oil dan sebagainya ya. Nggak apa-apa, yang penting nanti Bapak Ibu sudah mulai terpancing, lalu nanti kan tidak harus selesai hari ini ya. Ini saya buat kerangka besarnya, nanti yang detail-detailnya bisa kita lanjutkan pada forum berikutnya ya. Misalnya puasa intermittent ya, saya kenalkan juga barangkali ada yang belum kenal. Kalau Jason Fung mengatakan bahwa puasa adalah metode diet yang terbaik. Apa itu puasa intermittent? Yaitu puasa dengan jendela puasa 16 jam dan jendela makan 8 jam. Artinya selama jendela puasa itu kita tidak boleh makan atau minum yang berkalori. Boleh minum air putih, teh tawar, kopi pahit, dan sebagainya. Tetapi tidak boleh makan atau minuman yang berkalori. Itu namanya puasa intermittent. Puasa intermittent ini dapat kita kombinasikan dengan pelaksanaan puasa sunnah. Ya kan, Senin Kamis misalnya. Senin Kamis lebih bagus lagi kalau bisa 3 atau 4 kali dalam seminggu puasa intermittent. Jadi kalau kita sahur pukul 4 pagi, supaya puasanya 16 jam, berarti bukanya makan jam berapa? Berarti jam 20, aduh kemalaman ya. Ya sudahlah, 15 jam boleh. Untuk latihan bisa dimulai dengan minimal 12 jam dulu Bapak Ibu ya, 12 jam dulu. Lalu naikkan jadi 14 jam. Saya lebih sering 14 jam terus terang. Sebenarnya bagus kalau 16 jam. 14 jam itu begini. Jam 4 kita makan sahur, jam 6 baru kita buka dalam arti makanan yang berkalori misalnya ya. Kalau minum air putih ya begitu dong langsung buka gitu. Itu kan mungkin setengah 6. Nah, setengah jam kita menahan diri setengah jam atau 1 jam baru kita boleh makan. Nah, artinya kita sudah berpuasa intermittent selama 14 jam lebih. Saat tidur juga penting sekali sebagai momen untuk membakar lemak, maka jangan sampai kita kurang tidur atau tidurnya tidak berkualitas. Lalu minum probiotik ini penting. Tadi disampaikan oleh Ustaz Tulus, sudah terbiasa minum kefir, alhamdulillah ya. Nah, probiotik itu temannya adalah prebiotik. Nah, ini contoh menu makan. Ya, ini kelihatan masih kurang sayurnya. Sudah ada sih, ini ada sayur-sayur. Ini buah ya. Ini telur. Telur bisa 2 butir misalnya seperti ini. Matangnya tidak terlalu matang ya. Kalau terlalu matang tidak bagus. Kalau telurnya kematangannya lebih kurang seperti ini, itu kita sekali makan sehari itu bisa makan 3 atau 4 pun nggak apa-apa, nggak akan kelebihan kolesterol. Nah, dengan catatan indeks glikemiknya rendah ya, tidak makan nasi putih ya. Kalau belum bisa meninggalkan nasi, pakai nasi coklat atau nasi hitam atau nasi merah dengan dosis yang dikurangi. Bagaimana detailnya nanti kita bicarakan. Berikutnya mengendalikan stres, tetap bersyukur dan bersabar dalam segala kondisi. Ini doa dari Nabi, hamdalah dalam keadaan anugerah maupun musibah ya. Lanjut saja. Mengapa kita perlu mengonsumsi probiotik tadi? Karena kadang ada kerusakan lingkungan usus kita yang namanya ketidakseimbangan mikrobioma atau mikrobiota dalam usus. Baik karena makanan yang tidak bagus, terlalu tinggi karbohidrat, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, ya, obat-obat anti radang, anti nyeri, lalu ada faktor stres, faktor kegemukan itu sendiri, menimbulkan ketidakseimbangan mikrobioma atau mikrobiota kuman baik dalam usus kita, sering menimbulkan leaky gut syndrome, dan menimbulkan hormon imbalance yang kembali berputar semakin menyebabkan kegemukan dan peningkatan
resistensi insulin. Nah, oleh karena itu saya juga menganjurkan minum probiotik. Probiotik itu apa sumbernya? Antara lain adalah susu kefir, fermentasi sayuran misalnya adalah kimchi, dan fermentasi kedelai. Ada tempe, ada apa yang berlendir-lendir itu namanya apa saya lupa. Makanan yang berlendir-lendir itu. Oke. Sementara itu prebiotik sebagai pasangannya probiotik perlu juga kita perbanyak, yaitu sayuran dari karbohidrat seperti kacang-kacangan, lalu buah-buahan, ya. Tapi tadi kita perhatikan lagi indeks glikemiknya ya, ini hanya secara umum, pisang termasuk. Tapi kalau kita punya bakat diabetes atau gula ya pisang harus dibatasi kan gitu ya. Jadi tetap harus apa namanya hati-hati. Lemak ya, ada chia seed, ya, biji rami dan seterusnya. Berikutnya adalah hormon kortisol. Hormon kortisol itu tips pengurangannya dengan cara ini. Alhamdulillah banyak yang sama tipsnya sehingga banyak ketemu itu. Kalau kita mengurangi resistensi insulin yang paling pokok itu, beberapa kegiatan itu juga akan mengurangi hormon kortisol yang dominan itu. Ya, ini nanti bisa dibagikan. Makanannya juga sudah saya gambarkan, makanan apa saja, dan banyak yang sama, asparagus, avocado, garlic ya, garlic itu bisa garlic biasa, boleh black garlic ya, yang difermentasi, daging sapi, blackberry, strawberry, kacang-kacangan ini seperti kacang almond maupun kacang apa namanya ini, mete juga bagus. Chamomile ya dan seterusnya, oatmeal, green tea, dark chocolate, apalagi kalau 95%. Ya, selebihnya adalah hormon kebahagiaan. Saya kira ini sering dibahas oleh orang lain, tidak usah saya bahas, nggak apa-apa. Toh nanti juga akan bisa dibagikan ya. Kemudian ini masih hormon kebahagiaan, saya kira lanjutan tadi dan apa namanya, saya ingin memberi contoh di sini bahwa yang namanya susu almond maupun almond gini aja di dahar begini, termasuk juga kuaci itu termasuk yang bisa kita pakai sebagai pengganti cemilan. Jadi jangan ngemil lagi roti ya. Jangan ngemil lagi roti aneka macam tepung-tepungan, tapi gantilah dengan kacang-kacangan ya. Ngemilnya boleh juga telur, boleh sayur. Tadi sore jam 3 habis asar maksudnya. Sebelum asar karena habis asar mau online ya, saya ngemil sedikit gudangan ya, gudangan. Jadi mil-milan saya gudangan itu misalnya. Masalah lain adalah pada perempuan ini adalah estrogen dominan. Ini pembahasan khusus juga, terutama kalau sudah menopause. Baik, saya kira begitu Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Masih ada waktu 12 menit kalau sampai dengan pukul 5 sore. Ya, ini sudah ngebut-ngebut, tapi ternyata memang waktunya terlalu mepet ya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang disukai oleh Allah karena kita bermanfaat dan amal-amal kita juga disukai Allah karena mendatangkan kebahagiaan untuk orang lain. Sebagaimana disebut di dalam hadis riwayat Tabrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun sangat Dr. Bambang, luar biasa tadi ya kalau kita melihat video-video awal tampilan tadi, bagaimana Dr. Bambang luar biasa mengkombinasikan berbagai cara. Kalau kita mungkin pangling dengan gambar sebelah kiri dengan kanan itu luar biasa itu. Dan mungkin juga bagi kita, apalagi kalau sekarang ini kan makanan itu luar biasa menggoda gitu ya. Bahkan anak-anak kecil pun banyak yang obes gitu, Dokter G. Yeah. Di TV luar biasa kita banyak melihat itu. Nah mungkin sebelum masuk diskusi, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil tadi ya. Buah pun harus kita pilah gitu ya, untuk kalau misalnya kita betul-betul ingin mengurangi kadar-kadar yang itu meningkatkan tadi hormon yang itu membuat kita obes dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit.
Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya, bisa langsung open mic atau bisa juga melalui chat Zoom. Monggo di sini ada Dokter Madi juga ya, luar biasa. Assalamualaikum Dokter. Monggo Bapak Ibu Dr. sekalian Sugito, bisa Pak, lewat chat Zoom. Pak. Dr. Sugito sudah resign. Oh, J. Siap. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Saya ingin pengalaman pribadi sakit. Tahun 2017 akhir, saya kena stroke ringan karena saraf dan gula tinggi. Ada diabetes, jadi sekarang itu bisa kami kontrol semuanya. Hanya ada satu efek dari obat apa benar ini, karena minum amlodipin sudah 3 tahun terus-menerus, kaki saya itu agak sedikit bengkak di bawah dekat telapak kaki dan kempol ke bawah itu, sehingga berjalan agak sedikit kesulitan. Tapi kalau saraf, darah tinggi bisa terkontrol. Tapi apa benar Pak Dokter, minum amlodipin terus-menerus itu bisa berakibat kaki menjadi bengkak? Terima kasih Dokter. Ye. Langsung, Ye. Langsung ditanggapi Dokter. Ye. Betul, Dokter Sugito, betul. Jadi memang amlodipin bisa menyebabkan bengkak pada ekstremitas bawah. Jadi kalau akibatnya nggak nyaman, ya sebaiknya ganti mawon obatnya. Iya, terima kasih. Mungkin kelompok sartan misalnya yang tepat atau apa yang bisa enak gitu. Syukur-syukur pelan-pelan ya. Saya sedang berusaha mengurangi dan sudah bisa mengurangi dosisnya alhamdulillah. Ya, bagus. Tapi AMLO memang bisa begitu. Jadi monggo. Iya. Ya. Saya bukan dokter, Dok. Pak S3 dokter. Oh, Pak Dokter Sugito. Saya ngajar di UAD sekarang. UAD nggih. Dulu pernah BPH di UMY. Oh, nggih. Masya Pak Allah. Rosat ketua, Pak Dasron masih Sugeng, Pak Jamingan sekretaris, saya wakilnya. Oh, ini Pak. Oh ya Pak Sugito, Pak. Nggih. Iya. Tadi ada pertanyaan juga di chat room saya baca, Nggih, apakah saya diabetes dan saya obesitas dan hipertensi, apakah harus hitung kalori? Ya, jawabannya ya. Ada beberapa strategi sebenarnya pilihannya. Kalau kita bisa secara disiplin mengerjakan intermittent fasting itu hitungan kalori tidak begitu rumit. Ya, intermittent fasting itu waktu makannya, jendela makannya yang 8 jam. Jadi misalnya jam 6 sore terakhir makan, berarti sarapannya itu kalau 16 jam berarti harus jam berapa itu? 6 sampai 6, 12. 10. Ditambah 4, jam 10 pagi baru sarapan. Sebelum itu boleh minum teh tawar, kopi pahit, air putih ya. Kalau kita mengerjakan intermittent fasting 5 kali saja dalam seminggu, maka kalori sudah tidak begitu banget hitung-hitungannya. Tapi kalau kita tadi disertai dengan tadi ya olahraga ringan sebagainya ya. Tapi kalau kita masih belum bisa itu, saya justru punya alternatif lain ya. Alternatif lain yaitu apa? Justru saya pernah menjalani makan sehari 5 kali. 5 kali. Boleh makan kira-kira setiap 3 sampai 4 jam. Tetapi saya nggak makan nasi. Ya, diet rendah glikemik dan rendah indeks glikemik maupun beban glikemiknya. Berapa beban glikemiknya? Yaitu 10 gram karbohidrat setiap kali makan. 5 kali makan, tapi karbohidratnya tidak lebih dari 10 gram karbohidrat. Sekali makan tidak lebih dari itu. Snack juga begitu.
Nah, jarak antar makan itu lebih kurang 3 jam. Jadi kalau jam 7 makan, jam 10 kita boleh nyenek atau makan lagi, tapi dengan catatan tadi rendah indeks glikemik dan beban glikemik. Sehari sampai sore sampai 5 kali. Bisa seperti itu. Tetap hitungan kalori juga ya ternyata ya, karena karbohidrat pun dihitung. Sebenarnya bukan kalori, tapi lebih pada karbohidrat. Kalori yang berasal dari karbohidrat itu yang kita kurangi. Jadi kalori kan bisa dari lemak, protein, karbohidrat. Ya. Karbohidratnya itulah yang dikurangi porsinya, hanya 10 gram. Nah, sementara yang lain bisa kita pertimbangkan, lemaknya banyak boleh. Karena lemak itu efisien, sedikit gramnya tapi kalorinya besar, kan 9. Kalau karbo itu 4 rasionya. Jadi seperti itu. Asal lemak yang baik. Ya, lemak yang baik apa tadi sudah saya sampaikan di PowerPoint. Saya kira begitu. Tadi pertanyaan dari siapa ya? Lupa. Begitu Mas Bapak? Budian. Budian ini juga sedang recovery dari COVID. Kita doakan mudah-mudahan segera fit dan sembuh kembali. Amin. Ini juga ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir, dari Bapak Muhammad Mukhlis, izin bertanya, saya pernah mendapatkan nasihat bahwa asupan kita adalah sumber kesehatan dan kesakitan kita. Apakah benar ini adanya dan bagaimana menanggulangi alasan klasik bahwa makanan diet itu cenderung tidak enak di lidah? Sama ini ada satu lagi, mungkin Pak Ahmad, kefir apa bisa diganti yogurt? Enggak, Dokter. Baik, jadi yang terakhir dulu ya, kefir itu probiotiknya lebih lengkap daripada yogurt, tapi divariasi boleh. Ya, kalau saya bicara, saya sebagai praktisi juga di bidang perkefiran, saya sudah membaca referensinya. Kefir itu probiotiknya lebih bagus lebih lengkap daripada yogurt, seperti itu keterangannya. Ya. Jadi boleh diganti, tapi kalau bisa tetap juga minum kefir, ya. Bervariasi ya, divariasi. Kefir yang kalau mau yang lebih soft itu ya kefir dengan proses low fermentation. Bagaimana caranya? Cara membuat kefir saya sudah share juga di YouTube saya. Silakan kalau Bapak Ibu mau belajar tentang membuat kefir, silakan. Tapi kalau tidak tidak telaten membuat, ya silakan bisa menghubungi teman-teman yang memproduksi kefir ya. Pertanyaan yang pertama tadi tentang makanan dari Pak Mukhlis, apa benar makanan merupakan sumber kesehatan kita? Ya betul, saya sudah sampaikan juga tadi satu pendapat dari Dr. Burf ya, bahwa kalau kita makan kalau kita makan sesuatu yang dapat merusak fungsi hormonal, maka kita siap-siap saja menerima ini ya. Siap-siap saja menerima konsekuensi berupa penyakit. Dan sebaliknya kalau diet kita baik, hormon kita seimbang, dan kita mendapatkan kesehatan dan juga langsing. Maka ya saya kira subhanallah, Masya Allah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa perut adalah sumber dari beberapa atau bahkan berbagai penyakit. Itu, jadi ketemulah di situ antara ajaran agama dengan kesehatan. Luar biasa ya. Maka di situ kita disuruh berhati-hati dengan perut kita. Kita juga disuruh jangan kenyang-kenyang kalau makan ya, jangan kenyang-kenyang. Sediakan makan itu sepertiga saja, lalu sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Jadi jangan sampai full, apalagi jangan sampai bahkan sebelum kenyang suruh berhenti. Apalagi kok kekenyangan. Nah ini suatu kondisi yang tidak dikehendaki. Saya kira begitu Mas Wafa jawaban saya.
Siap. Sebenarnya banyak yang bisa kita kupas gitu, J. Insya Allah nanti akan kita bahas di sesi berikutnya, karena insya Allah kelas sekolah senior sehat ini akan kita adakan setiap akhir pekan yang bisa Bapak Ibu ikuti. Yang akan insya Allah kita update di grup sekolah senior sehat. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk grup, nanti silahkan bisa masuk grup melalui link yang sudah kami bagikan di chat Zoom. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17:02 dan insya Allah akan segera kita akhiri. Sebelumnya terima kasih banyak sudah berkenan untuk ikut dalam program ini, dan perkenankan juga kami menginformasikan bahwa insya Allah di Mataram TV yang disponsori oleh Lazis Mataram ada beberapa event yang kita juga insya Allah akan inisiasi, dan kemarin hari Rabu itu kita isi dengan program dengan tema dengan program Kata Hati yang sudah diisi oleh Kiai Haji Dr. Tulus Mustafa LCMA. Sebelum kita akhiri, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian, dan wa'alaikum minkum. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Bambang dan juga kepada para peserta. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan, yang insya Allah kita akan bertemu di waktu yang luar biasa dan waktu yang lebih berkah lagi. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.